tapi kita kemas selama ini. Jadi kita mengamati ekosistem, mengamati perkembangan ekonomi dan seterusnya, tapi mesti wajib datang ke universitas. Jadi demikian kira-kira misi dari kami adalah bagaimana mengenalkan, membandingkan, kemudian mendapatkan hikmahnya dari apa yang kita lakukan di Universitas Ahmad Dahlan. Dari informasi-informasi menarik, profilnya dan seterusnya, kita memang perlu banyak belajar, Bu. Kami berdiri awalnya mungkin di sini dari IKIP Muhammadiyah dulu itu. IKIP Muhammadiyah. Jadi pejabat kami itu di Kota Serang atau Provinsi Banten dulu alumni, banyak alumni dari sini. Maupun kemudian sudah masuk pada pensiun. Ya dulu banyak sekali. Jadi dulu guru kemudian melimpah ke struktural jadi pejabat. Ya sekarang karena usianya memang beliau kuliahnya udah tahun-tahun lama sehingga sudah memasuki masa pensiun. Jadi antara Banten dengan Jogja itu dulu memang linkage-nya itu terafiliasi ya. Misalnya ada satu kelompok kecamatan di kami itu namanya Kecamatan Bontang, dari SMA-nya sudah di sini, SMA 1 Muhammadiyah. Jadi keluarga Muhammadiyah di sana memang. Nah sekarang kemudian berkembanglah Universitas Muhammadiyah Banten, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kemudian salah satu alumni kami angkatan kedua jadi pengurus wilayah Muhammadiyah juga. Sekarang baru terpilih kemarin. Beliau di yayasannya di Universitas Ahmad Farudin di Tangerang, di Kabupaten Tangerang. Jadi alhamdulillah ikatan batinnya ada betul dengan Muhammadiyah seperti itu. Ibu Dekan dan para pejabat di lingkungan FIB Wadi yang saya hormati. Jadi kami itu berdiri tahun 2006 STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jadi 2 prodi, kemudian kita bermetamorfosis tahun 2017 menjadi universitas. Saat itu kita 11 program studi. Kemudian tahun 2020 kita nambah, dan 2022 nambah lagi, sekarang 30 program studi. Ya, jadi perkembangan kita bukan organik, perkembangan kita anorganik karena ada momentum untuk penggabungan ini. Jadi kita manfaatkan itu dari beberapa dari Sulawesi, kita dapat fakultas kesehatan, ilmu kesehatan, kemudian di Sumatera kita dapat fakultas ilmu pendidikan. Jadi kalau pasca sarjananya ini organik, memang didirikan dari awal. Baru tahun 2019 kita berdiri, Bu. 2019 kita sudah meluluskan 2 kali angkatan. Mahasiswa kita cukup banyak nih, karena ada kelas kerjasama. Jadi tahun 2022 kami kerjasama dengan Pemkot Cilegon, sehingga mahasiswa kami sekarang semester genap kira-kira 311-an. Jadi cukup banyak mahasiswa kita. Nah, warganya banyak, ini sebagian sudah jadi pejabat juga. Ada dokter, PTN, Wah, PTMA. PTN udah ngalahin PTN. PTMA ya. Asia termasuk Asia belum ngalahin jumlahnya, ngalahin PTN. Jadi kekuatan luar biasa. Ternyata dakwah itu bukan hanya di mimbar, tapi dakwah itu bilhal ya istilahnya kalau di Muhammadiyah. Jadi hidup-hidupilah Muhammadiyah gitu ya. Jadi saya ingat juga dulu pelajaran agama, jangan dari hidup di Muhammadiyah. Ya, jangan hidup dari Muhammadiyah. Kalau NU tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Ya begitulah kira-kira. Jadi pelajaran-pelajaran nanti yang kita akan ambil terutama kan soal bagaimana nanti kita bicara menyusun kurikulum, meninjau kurikulum seperti itu. Kemudian yang berikut adalah publikasi. Kalau mandiri kan berarti dana hibahnya akan sangat besar. Kalau kita kan pratama ya, bersaing, wah tadinya masih binaan, alhamdulillah baru naik tahun ini, awal tahun ini naik menjadi pratama. Bukan jenjangnya masih bumi ke langit ke-1 lah. Kalau langit ke-7 kan terlalu tinggi. Nah, oleh karena itu mumpung kita di sini nanti kita mungkin mohon izin bisa diskusi supaya kita
kita bisa mengeksplor, supaya kita bisa mengambil hikmah dan kita bawa pulang, kita bisa menindaklanjuti untuk produktif pulang. Kami juga berhasil kerjasama dengan University itu atas bantuan Universitas Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah seluruh Indonesia, nggak tahu sini mungkin nggak ikut ya. Itu dibawa ke sana, termasuk kami di Banten ada beberapa, termasuk UIN Banten juga ikut di sana. Jadi tidak rugi kalau kita berteman dengan Muhammadiyah, terutama di Universitas Ahmad Dahlan ya, supaya kita bergerak Muhammadiyah atau Universitas Ahmad Dahlan ini maju, kita juga ikut majulah ya, supaya kami tentu konteks persaingannya nggak di Jogja lah, jauh lah sama Jogja. Tapi di lingkungan Kota Serang itu perguruan tinggi sudah banyak sekali Bu, jadi hampir 14 lah yang antar sekolah tinggi, APID dan macam-macam. Karena prodi kita juga ada prodi kebidanan. Nah itu seperti itu kira-kira Bapak Ibu Dekan dan para pejabat di lingkungan FEB UAD. Jadi terima kasih atas sambutannya. Mohon maaf tadi kami euforia foto-foto depan karena kita orang Banten kalau nggak suaranya keras bukan orang Banten. Mungkin Ibu Orang Batak pernah di Cimahi nggak kaget lah. Ya kalau Cimahi kan halus ya, halus sekali. Ya, kebetulan istri saya Gunung Kidul juga Bu, jadi sering lewat sini. Jadi demikian Ibu Dekan, terima kasih atas sambutannya meriah ini. Dan kami kemarin diberitahu hanya beberapa orang, ternyata sekarang syukur alhamdulillah diterima semua. Jadi kita bisa lihat bagaimana untuk membanggakan hati kami, kemudian kami merasa diterima dengan baik. Semoga nanti Ibu kalau ada acara apa di seputar Banten bisa mampir ke kampus kami, supaya nanti juga bisa memperkuat silaturahmi ini. Kemudian kita juga bisa berproduktivitas yang tinggi lah. Sekali lagi ucapan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata mungkin sikap kita mahasiswa kami yang kurang berkenan. Hari ini hari Jumat ya Ibu dan Bapak, matur nuwun rawuhipun di Yogyakarta. Kita senang sekali mendapatkan tamu di hari Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Kaprodi kami Bapak Dr. Antoni Sutanto. Seharusnya beliau yang akan menyampaikan, tetapi karena kondisinya sedang tidak fit sehingga memberikan ke saya selaku Sekprodi di program magister. Hari ini hari Jumat ya Ibu dan Bapak, matur nuwun rawuhipun di Yogyakarta. Kita senang sekali mendapatkan tamu di hari Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Kaprodi kami Bapak Dr. Antoni Sutanto. Seharusnya beliau yang akan menyampaikan, tetapi karena kondisinya sedang tidak fit sehingga memberikan ke saya selaku Sekprodi di program magister Muhammadiyah. Meskipun kami alhamdulillah punya 4 mahasiswa asing, 3 dari Cina, 1 dari India, yang 1 sudah alumni, itu tetap mengikuti Al-Islam dan Muhammadiyah sebagai kajian keilmuan. Kalaupun kemarin ada kasus dari India itu tidak mau ikut, kita harus menggantikan taklah itu dengan mereka mempelajari bagaimana sosial culture di Yogyakarta khususnya. Dan sekarang dari Wakil Rektor Bidang Al-Islam dan Muhammadiyah, kami harus menyusun sebuah buku panduan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam itu pada bidang studi